Kita nggak tahu, pokoknya kelihatannya sih memang udah nggak punya power lagi. Menurut saya sih nggak peduli dia backgroundnya apa, yang penting ini sekarang Khamenei itu dibunuh. Saya itu lebih percaya dengan sebuah eh, logika Khamenei dibunuh. Kalau nggak ngapain disembunyikan kalau dia cuma sakit doang. Kalau cuma sakit doang kan diumumkan oh pemimpin kita sakit, tapi ini karena dibunuh, malu, malu, gitu loh. Makanya disembunyikan, gitu loh, ya kan? Dia itu jadi Tuhannya, jadi Ya Tuhannya, dia jadi Tuhannya, penguasanya Tuhannya itu. dia. Ah, iya, ini Pandi nih. Kalau dia bilang dia istilah pemimpin spiritual gitu. Ya. Iya. Ini ulat bulu belum bicara dari tadi nih ulat bulu nih. Ulat bulu silakan masuk ulat bulu. Ulat bulu. Sama Pak Andi nih. Pak Andi udah saya jadikan host lagi ya. Pak Andi ulat bulu. Bu Doda kalau masih mau bicara lagi boleh ya. Cuman hati-hati ini banyak yang saya lagi sensi nih sama Bu Dora nih. Karena Bu Dora rayu-rayuan terus sama Pak Andi nih, jadi banyak yang cemburu ini. Saya mau tanya Pak Paul, itu kan nanti si Khamenei akan digantikan dengan anaknya. Kalau kita lihat, Sudah diganti, udah dilantik, udah dilengserkan kok. iya. Udah Tapi diganti sama kalau anaknya, apa? Mustafa Khamenei. Ya, yang mau saya tanya, apakah sistem yang di anut bapaknya itu, papanya itu akan dia teruskan karena saya lihat biografinya dia lulusan daripada Universitas Suffolk itu mengenai revolusi itu mengenai Islam Revolution itu Pak Paul. Gimana tuh? Kita nggak tahu, pokoknya kelihatannya sih memang udah nggak punya power lagi. Menurut saya sih nggak peduli dia backgroundnya apa, yang penting ini sekarang Khamenei itu dibunuh. Saya itu lebih percaya dengan sebuah eh, logika Khamenei dibunuh. Kalau nggak ngapain disembunyikan kalau dia cuma sakit doang. Kalau cuma sakit doang kan diumumkan oh pemimpin kita sakit, tapi ini karena dibunuh, malu, malu, gitu loh. Makanya disembunyikan, gitu loh, ya kan? Logikanya kan Ya, begitu, bunuh. Karena itu kan tamparan berarti kan ini udah sebenarnya udah nggak punya kekuatan Iran ini. Kalau itu sampai didengar oleh rakyatnya, langsung kudeta. Pemimpin yang lemah itu pasti dikudeta. Nah, enggaknya disembunyikan. Kenapa? Ngomongnya sakit, inilah, itulah, segala macam, ya kan? Terus kan waktu itu kan ditunjukkan dia lagi pidato berapi-api sambil bawa AK-47 kan? Ah, itu semua sandiwara semua. Jangan-jangan juga itu khotbah apa pidato dia 5 tahun yang lalu atau kapan kita nggak ngerti, ya kan? oke. Jadi berarti kita belum tahu apakah menyalanya lagi revolusi Islam ini akan Nggak tahu, dilanjutkan anaknya gitu. nggak tahu, iya. Tapi kemungkinan mungkin dibunuh artinya udah lemah sampai bocor. Sini aja bro, sampai sampai bocor ya pokoknya bisa kudeta. Jadi kalau saya yakin kondisi sebentar lagi si Pahlawi juga ini juga diganti. Sana kan bagian apa namanya? Bonekanya Amerika kan Pahlavi kan harus diganti. Ya, itu tadi Pak Teddy yang Pak Teddy bicarakan itu kan mengenai memang sistem demokrasi ya yang tidak merata di Indonesia itu benar sekali ya Pak Teddy. Sistem demokrasi kita lihat sendiri ya. Saya karena saya orang Sumatera saya lihat ya. Kalau kita lihat dari pencalonan para gubernur di Sumatera ini ya, latar dari biografinya ya, dari si Edi dari mana ya, dia itu kan dari Universitas Islam ya, itu universitas yang diapanya anutnya radikal banget. Nah, kalau kenapa saya memilih si Bobby, karena backgroundnya itu dia ada untuk membangkitkan pertanian dia dari IPB, memang dia Batak Islam, tapi dia Islam yang moderat ya.
dan saya lihat sendiri ada peristiwa tentang bagaimana sekolah, anak-anak sekolah itu yang sistem bagaimana ya waktu itu, harga baju yang dijual yang terlalu mahal, akhirnya Bobby turun jalan, lalu pemungut liar itu Bobby turun jalan ya. Sebelum ini gubernur di Sumatera itu belum pernah melakukan itu. Makanya saya bilang dari banyak orang Indonesia seperti kata Pak Teddy hanya terprovokasi oleh oligark ini ya. Dengan dana-dana yang mereka miliki, lalu membelotkan satu sistem demokrasi yang benar-benar dijalankan demokrasi ya. Nah, ini saya lihat ya dalam saya setuju memang si Bobby yang memegang pemerintahan gubernur di Sumatera ya, dari latar belakangnya, dari kinerjanya yang saya lihat ya. Jadi bagaimana dia ikut rakyat ikut selokan yang tersumbat atau sungai-sungai, aliran sungai yang tersumbat, dia ajak rakyat itu belum pernah terjadi gubernur sebelumnya ya. Makanya saya setuju si Bobby tetap memegang dia dapat memegang kepemimpinan menjadi gubernur Sumatera. Dia Islam tapi dia tidak memperdulikan Islam itu, karena di dalam keluarganya pun ada menyeluruh Kristen dengan Islam. Jadi saya rasa ini orang Sumatera mesti melihat itu juga kinerja. Memang seperti kata Pak Teddy, oligark ini sangat berbahaya ya, karena rakyat kita masih dipengaruhi oligark ini dengan nasi bungkus, dengan dana-dana sosial bansos ya. Nah itu rakyat ini sendiri tidak melihat gitu keuntungan untuk masa depan, untuk anak mereka di kemudian hari. Bu Dora, Ya? kamu ini nggak fair. Mulai ribut dah ini. Nggak fair. Masa dari tadi ngomongin Batak, ngomongin Sumatera. Kenapa Andi sayang? Sekali-sekali ngomongin orang Bali, Andi sayang. Masa Batak melulu. Paul, gue bilang Pak Andi sayang, biar dia makin ini nggak melupakan Pokoknya Cindo. Gawat, Andi sayang, Andi sayang. Iya, sayangku dengerin. Dia kan juga bilang meneliba katanya, walaupun tidak suaminya kan, bukan berarti negatif Pak Paul. Nyonya Batak dengerin. Masa dari tadi Batak melulu, yang Jawa, yang Bali kan banyak. Pokoknya Cindo, Pak. Cindo. Bosen deh, kita sekali-sekali ngomong Cindo. Kita nih Cina Indo ini kan diperas dari dulu. Indonesia ini udah jadi di Medan juga kan. Kalau si Bobby dipilih, Cindo di Medan juga kan ada Cindo yang sudah masuk Batak, ada apa. Males ngomongin Cimet, itu namanya Cimet, Cina Medan. Itu mah brengsek semua lah. Anyway, Indonesia ini udah Indonistan. Kamu tahu nggak? Indonistan. Iya. Udah negara Islam. Kamu mau ngomong apa lagi? Udah negara Islam, bukan Pancasila. Nggak ada Pancasilanya. Indonistan. Bukan Nusantara, bukan Indonesia. Indonistan. Jadi kamu ngomong apa aja percuma. Kamu ngomong sama tembok. Kan gitu. Iya ya Pak Andi ya. Tapi ada juga rakyat juga yang mau maju loh, kayak Ibu Tasya ini Pak Andi. Lah. Kita ngomongin Cindo aja lah. Kita make money. Cuan. Ini lebih seru. Iya Pak, kasusnya Pak Ivan yang ada di Gloria Surabaya tuh kenapa itu orang gila. Pak? Aku di Surabaya udah gue tabokin tuh orang mukanya. Mentang-mentang dia ada duit, ngomongnya so arogan ya, arogan sekali tuh orang. Udah pendek, macem-macem lagi. Sekarang udah ketangkep, minta maaf, nangis. Gila lu orang. Orang kayak gitu kalau ditempeleng itu, dihajar aja lo di penjara. Orang gila itu. Urusan anak dia ikut-ikut. Ngapain? Emang anak lu banci nggak bisa ngelawan? Kan gitu.
Anaknya banci itu kali nggak bisa ngelawan. Bapaknya Iya. turun tangan. Udah zaman apa? Bukan zamannya nih sekarang. Apa belain anak-anak SMA? Anak SMA udah gede. Suruh berantem sendiri. Emang kenapa sih? Laki sama laki gitu loh. Banci semua tuh anak-anaknya. Ngaco. Lanjut. Enggak tadi punya anak kok banci gitu. Iya. Iya. Aku dulu, Ada banyak enggak, kasus, Pak. aku dulu dari anakku kecil udah tak bilangin. Dulu kalau berbuat sesuatu jangan nangis. Nangis gua tempeleng. Aku bilang. Kamu anak laki. Amat Pak Andi jadi Harus. bapak nangis ditempeleng. Pak Teddy Nah, gitu Pak Teddy. Nah, kamu ke sana ke San Francisco, isinya anak laki-laki yang banci-banci semua itu. Ya, kenapa ya? Gedenya gitu. Oh sayang, salah sedikit. Oh nggak apa sayangku. Jadinya gedenya banci tuh laki. Itu contoh soalnya kan udah banyak. Ya kan? Masa coba dipanggil sayangku, sayangku jadi banci sih Pak, yang bener aja masa sih. Nggak tahu lah orang Ngerti nih Pak orang Andi bule. nih. Katanya Orang bule. Pak Paul kalau orang bule kan Batak, gitu. katanya anaknya ditempeleng, kalau dia apa? Kalau apa langsung ditempeleng, Kalau dipukulin. dalam Ini psikologis itu kalau anak sering ditempeleng malah jadi ini loh, malah jadi kayak pedofil begitu loh. Nggak jadi. Iya, terus kan Kalau untung nggak maksudnya jadi sama Pak Andi. Kalau Ini anak sering anak keras ya, orang tua sering terlalu keras, anak itu jadi tuh jiwa femininnya malah keluar dia, karena terlalu keras. enggak kalau saya mana saya bilang kalau kamu jatuh kalau kena lari salahmu sendiri jangan nangis. Oke? Kamu berbuat sesuatu kesalahan kamu jangan nangis. Kamu harus tanggung jawab. Dari kecil anak saya begitu. Jadi enggak sedikit-sedikit nangis ini anak SMA berantem bapaknya yang turun. Gila enggak tuh? Otaknya di mana gara-gara bapaknya punya duit. Gue bilang kalau gue jadi bapaknya gue bilang itu berdiri sana berantem sana lawan. Ya, di Indonesia kan rata-rata begitu Pak Andi. Mereka Iya. punya duit. Ya, kita ngomongin Cindo aja deh daripada Batak. Udah Bosen ini kita bahas Kameni mati aja nih, bahas. deh. Ini udah mati udah bubar lah. Kita Udah bahas bubar, Kameni. Angola udah aman, di Austria juga udah aman. Nggak ada Sekarang lagi semua demo. semua udah ketir-ketir Pak Paul. Soalnya si Thomas ini apa pilihan Trump untuk ngurusin imigran ini semua udah ketir-ketir. Udah massive deportation, udah mereka planning. Nah, terus sekretaris duta besar di Amerika di Israel kena si Mike Huckabee orang hebat. Iya, Mike Huckabee, ya. Yang Iya. jadi Terus, itu ya embassy-nya si menteri itu. Ya. Huckabee, menteri luar negerinya Iya. orang hebat. Nah sekarang hari ini saya dengar si Trump ini mau masuk ke Pentagon. Kenapa? Semua jenderal-jenderal yang mengizinkan Amerika keluar dari Afghanistan bakalan di-fire semua. Itu jenderal-jenderal banci. Masa keluar dari Afghanistan memakan jiwa begitu banyak sampai tentara Amerika aja 6 orang mati. Ini si Trump ini udah masuk ke Pentagon bentar lagi. Semua jenderal-jenderal bakal di PHK semua nih orang yang dulu ikut memutuskan untuk itu pull out dari Afghanistan. Jadi ya si Khomeini mati ini ya ada ini satu kemajuan besar lah ya. Tapi kalau Indonesia kita mengharapkan mata orang Indonesia melek, aduh nggak ada harapannya. Udah Indonesia nggak bisa melek matanya, udah buta deh, buta agama. Udah bukan negara Republik Indonesia. Iya. Kasihan Andi, Pak Prabowo udah sekarang pergi ke Amerika kemana-mana dengan orang pemerintah Australia ya udah dia ingin membuka diplomasi itu satu yang kita jangan lihat jauh-jauh. permulaan yang bagus. Jauh. Saya baca hari ini itu minggu lalu gereja di Tangerang itu dilarang ibadah. Padahal gerejanya udah ada, izinnya belum keluar. Bisa stop orang-orang pakai baju putih itu di Tangerang, di kota gede, ke Jakarta, Tangerang. Itu minggu lalu. Sekarang mereka rame-rame ke kantornya si Gibran minta tolong. Nah, kalau gitu-gitu kamu mana bisa? Ini negara Islam, bukan negara Republik Indonesia lagi, bukan Nusantara, bukan Pancasila.
Ya kan? Makanya saya bilang MUI dikeluarkan. Percuma lah itu isinya bajingan semua. Udah the whole thing is a crook. Semua udah mau diapain. Udah nggak ada harapan deh, percuma, nggak ada harapan. Aku udah give up, percuma. Kita ngomong sama tembok, percuma deh. Ya kan, ini udah nggak zamannya Jokowi, ini zamannya Prabowo sama si Gibran. Gereja di Tangerang itu masih di stop pembangunannya. Udah ada gedung gerejanya. Sekarang kenapa pemerintah lokalnya, si bupatinya bilang apa? Oh, kita akan carikan tempat lain. Nah kan kurang ajar. Mereka udah punya tempat di situ, katanya nggak boleh ibadah di situ, dicarikan tempat lain, suruh pindah. Ya ceritanya kayak gitu, gereja gereja di Bogor itu. Udah punya gereja sendiri, suruh pindah gara-gara masyarakat nggak setuju. Ya kan gila gitu. Ya kan, Pak Andi, seperti tadi lah mekanik heater kami, mesin heater datang, dia pernah urlaub holiday ke Bali ya, dia bilang begini, apa dia bilang, wah kenapa ya Indonesia itu indah, tapi rakyatnya miskin-miskin. Saya mau jawab apa? Mau jawab apa? Dari sistem Ya, kamu mana? jawab Dari ya, mana? gara-gara Islam. Gara-gara Islam. Coba lepaskan Islam dari Indonesia. Kan kira Indonesia kaya raya. Minyak ada, timah banyak, ya kan? Perkebunan sawit banyak. Nikel, Ini CPO, banyak. Tapi rakyatnya masih ke sekolah. batu bara. Ya kan? Batu Iya bara, Pak Andi, emas. sampai saya bingung mau jawab apa. Nanti saya bilang Islamnya Jawabnya Islam. Kita itu punya kanker. Kankernya namanya kanker Islam. Kanker bisa disembuhin nggak? Kakak bisa. Parasit bukan cancer. Cancer lah, parasit masih. Parasit tadi. Kalau parasit parasit dipotong udah beres. Ini kanker dipotong cuma masih menjalar. Tapi bisa kanker. Keluar sedikit dari hotel, nanti ada tumpukan sampah banyak. Apa pemerintah nggak membuat organisasi recycling? Wah, Indonesia semua ada yang namanya apa? Cabai. Iya, Indonesia semua ada. You mau cari apa di Indonesia nggak ada? Dari bawah tanah, dari sumber daya ikan, luar biasa. Dari sumber daya alam kayu, ya, kayu gelondongan, kaya. Di bawah tanah emas, perak, apalagi mau tanya air. Jadi bukan cuma cabai bukan cuma cabai, semua kaya. Cuma apa yang bikin rusak di negara kita itu yang jawab gitu. Kalau cuma memuji negara kita, negara kaya. Tetapi ada kejahatan yang terselubung di negara kita sehingga negara maju. Yang disebut Pak Andi, ini dia gitu. Pastinya kaya, tapi akhirnya kayak monyet. Ya. Kita juga di sini jadi bodoh gitu. Kendati itu sebuah telak keilmuan itu. Telak keilmuan artinya kekayaan alam kita melimpah. Kenapa negara kita ini stuck? Ada apa gitu? Itu yang nggak dijawab. Tapi kalau di sini terbuka, ini yang bikin merusak sistem negara. Yang Pak Andi bilang itu. Tadi lanjut, aku udah terlambat nih meeting sampai lupa. Mitor. Pak Andi, kalau bahasa Batak itu meeting artinya berak. Teman-teman, saya mau masuk kenapa cerita tadi masalah Islam ya. Artinya kita pernah membahas tentang